Berdi, ia sendiri, usianya baru 30 tahunan, namun urat wajah yang gelap, tak mampu bersembunyi atau lari. Tangan kanannya membawa keranjang berisi bunga hutan, juga alat-alat, beberapa tanaman obat, dan sedikit umbi-umbian. Perempuan itu bersenandung lirih, matanya menerawang ke ujung pepohonan di mana angan-angan bersarang. Ia senandungkan nada yang tak teratur, kadang meninggi dan begitu tipis, sinis, sisanya menyayat. Adakah malam ini seseorang datang menjamah tubuh, memintal rambut dan menjelajahi tiap inci mataku yang hitam legam. Sesekali kulempar ringan kerikil kecil ini ke telaga. Genangannya merambat, menyebar semakin jauh, kemudian lenyap tertelan kerindu. Perempuan di ujung telaga dengan mata legamnya, juga bibir keringnya, mendongeng lirih. Perlahan ia arungi ruang tergelap dalam ingatannya dan mulai bercerita. Seperti ribuan telinga yang ikhlas terpasang. Walau dia tahu bahwa hanya batu, rerumputan dan telaga yang rela membagi ruang dan kerinduan. Oh, para dewa, sungguh hidup hanyalah sungai rambut yang memanjang, tipis kemudian terserabut. Oh, dewa yang agung, di manakah kau sembunyikan keabadian dan keadilan? Aku hambamu yang malam ini tak kuasa memetik gemintang, hanya sunyi yang merangkulku tiap hari. Malam kerap datang tanpa bayar, malam yang menjadi suami sekaligus juga anak. Kubisikkan pada guna-guna, sebuah desa yang ditutup langit, sebuah desa yang belum pernah memelukku menjadi bunga. Kudengar niniku memanggil, Pratni, cepat kau petik dan rangkai bunga-bunga ini sebelum layu dan lapar. Ingat, jangan sampai ada kelopak yang terbuang. Semua itu uang. Dulu mataku bercahaya, rambutku lega, usiaku baru belasan, dan aku telah menjadi bunga desa para guru. Akulah yang kerap memekarkan bumi, mewarnai langit dengan pelangi, menyapu angkasa dengan senyum, dan menyemai bintang-bintang malam untuk persembahkan kepada penduduk desa. Burung-burung bernyanyi karena ikan dan rerumputan menari. Penduduk desa yakin dan percaya bahwa dimanapun aku berada, segala kemurungan, sirna, segala kegundahan terobat. Di sebuah gubuk kecil di ujung desa ini, aku dan nenekku tinggal. Tidak seperti penduduk lain yang kebanyakan bertani. Kami mempertahankan hidup dari ribuan bunga. Tentunya bunga yang dipelihara dengan cinta. Walau bunga hutan sekalipun akan memancarkan cahaya. Di tanganku, bunga yang hampir mati terselamatkan. Di tanganku, rumput yang merana bahagia. Perempuan itu melempar pandangan jauh menembus pepohonan. Namun hari itu datang, hari perhitungan di mana segalanya dipertaruhkan, hari di mana udara begitu kering. Sebuah petanda sore itu, sore yang tak biasa. Penduduk desa ini resah. Wabah penyakit datang, bayi-bayi menguning dan kaku, para manusia
bersumbat nafasnya. Para pejabat desa, ibu-ibu rumah tangga, dan lelaki sawah bergumam bahwa dewa telah murka seperti yang telah diramalkan oleh Nini. Sudah berpuluh tahun Nini menguasai bencana yang menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Ocehan tentang kekalutan, ramalan kengerian akan melanda, kelaparan, kematian, dan malapetaka datang silih berganti tiada henti. Tak ada yang percaya ocehan ini. Penduduk desa mulai gerah akan ulahnya, hingga kami berdua dikucilkan, terbuang di ujung telaga ini, di antara bunga-bunga liar, di antara batu-batu yang mengumpul masa lalu. Wabah gelap di depan mata, semua kekuatan magis telah dikerahkan, namun tak kunjung meredakan kengerian. 3 hari sebelumnya, seorang ibu tercekik di sumur pemandian desa. 7 hari sebelumnya, 3 orang laki-laki ditemukan hanyut di parit dengan luka menganga di leher. Juga baru tadi siang, sebelum sore yang kering ini datang, bayi kecil kepala desa ditemukan terbujur kaki, tubuhnya kuning membiru. Dukun-dukun desa tetangga berdatangan hendak menolong. Mereka menghafal mantra dan doa, namun tak satu orang yang berhasil. Mereka malah raib tertelan bumi. Di manakah malapetaka? Sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahwa tertanam rahasia yang setiap lidah tak mampu bercerita. Yang tertinggal hanyalah kesunyian menggila. Kulihat niniku berkeringat, matanya liar menari dan bibirnya mengoceh tidak henti. Ayo bakar dupa, bencana datang. Ini peringatan. Niniku yang diambang ketidaksadaran terengah-engah, nafasnya berlarian. Aku yang belia bergegas merebus air, membubuhkan boreh, mengurut dadanya agar sedikit lega. Memang bertahun-tahun ini Nini mengoceh, namun tak satu pun penduduk desa mau percaya dan peduli. Mereka menutup telinga rapat-rapat, membungkam ingatan dan membiarkan keadaan berlalu begitu saja. Toh terjadi apa-apa seperti yang diramalkan ini, bahwa malapetaka akan datang, bahwa kegelapan akan mengarungi desa. Keadaan baik-baik saja, pasar tetap saja ramai dan segala kegiatan warga berjalan seperti sedia kala. Namun kali ini berbeda. Sore itu begitu kering. Sebelumnya, 2 keluarga berduka karena anak-anak mereka terjerat tali layangan yang mereka pasang sendiri di halaman rumah. 4 hari sebelumnya, seorang laki-laki berperut buncit terpenggal kepalanya sehabis menonton layar tancap. Ususnya terburai, celananya penuh darah. Senjang rayap cepat, gelap mengintai menyergap desa yang kini berduka. Akankah ini ramalan ini? Inikah bencana yang sering ia pecahkan? Warga bersikeras tidak mau mempercayai, namun mereka tak sanggup menipu diri bahwa mayat-mayat telah membunuh, bahwa darah menggenang di mana-mana, di parit, di sumur, di selokan, di kendi-kendi tempat air minum, dan di mata yang liar yang takut mau menjauh. Saat itu penduduk desa berkumpul, ramai berdebat, sebuah keresahan massal yang berakhir ujung pada keputusan bulat. Aku dan ibuku harus disingkirkan. Kami pun diusir.
mendorong tubuhnya tersungkur di halaman. Hai ini bangsat, lihatlah karena ocehanmu bertahun-tahun, desa ini jadi benar-benar tertimpa bencana. Kau harus bertanggung jawab. Cepat potong lidahnya. Membabi buta, mereka memegang tangan dan kaki yang meronta-ronta. Nini tak berhenti mengoceh. Ini kutukan. Cepat kalian bakar dupa. Sungguh ini kutukan. Namun tak ada yang mendengar. Mereka ramai-ramai memotong lidah hingga putus mengenaskan. Lidah yang dipercaya menjadi sumber malapetaka. Lidah yang meresahkan warga selama bertahun-tahun. Lidah yang karena ucapannya kengerian melanda. Lidah itu kini telah terpotong. Habis. Aku yang masih belia bersimbah darah mulut ini yang tersengal-sengal menahan perih. Mereka puas terbebas dari maut ganas. Saat ini mati di pelukanku. Mereka gelar pesta gembira, perayaan atas akhir drama mencekam yang menghantui hidup bertahun-tahun. Aku kehilangan kesadaran, terguncang, tak ada lagi kupu-kupu di mataku. Senyum bunga yang dulu bertabur kini sirna, kelopaknya jatuh satu persatu, menghitam legam. Kukubur Nini tepat di ujung telaga. Kutanami bunga liar, kunyanyikan kidung kesukaannya. Antarkan dia dalam upacara keberangkatan, meninggalkanku sendiri menghitung batu-batu dalam kegelapan. Perempuan itu menembang, lirih, pedih. Perempuan datang dengan membawa sebentalan kayu, membawa sekop dan duduk di salah satu nisan. Kini aku paham apa yang diocehan Nini bertahun-tahun lalu. Aku paham bahwa bukan kebenaran yang takut didengar, melainkan ketakutan melihat wajah sendiri saat berhadapan dengan kebenaran. Kini di tanah ini Aku tak sendiri. Itu di sana, nisan yang hanya batu kapur itu, milik Johadi, mantan anggota partai. Banyak menebar janji, hasut sana, hasut sini. Matinya menelan racun karena utang-utangnya sebanyak janji-janjinya. Lalu yang ini, nisan mewah ini, milik Armandi, pengusaha kaya yang mengeruk segalanya. Kerakusan tak terbendung, menjadi otak segala pembabatan hutan, penjualan anak-anak desa. Ia mengirim upeti ke petinggi-petinggi kota, menghisap darah desa ini sampai tulang sumsum tak bersisa. Kalau nisan yang roboh itu milik Siti Anissa, kuburan tanpa sambit. Siti pelacur desa yang dijanjikan nikah oleh pacar-pacarnya, para penjaga pasar. Sungguh malang nasibnya. Siti yang dijanjikan nikah malah dibungkam mulutnya, disumpal, digiwang, dan kalung imitasi satu-satunya raib dibawa kabur untuk modal judi. Siti mati nyangka lubangnya bunga, kuburan yang di tengah itu milik Romlah, penjual udang di pengkolan pasar yang selalu mengurangi timbangan. Makan dariku hasil kecurangan tipis-tipis sedikit
liang. Kalau Arjo, misalnya di baris nomor 2, ya di sebelah kiri. Arjo dibantai habis-habisan karena jadi maklar jual vaksin gila-gilaan. Arjo menggelapkan dana kesehatan, memanfaatkan kesulitan warga yang tertimpa wabah. Lalu sekumpulan tulang belulang itu sudah tak terkenali lagi, sudah menumpuk jadi satu. Yang dulunya terlibat pertengkaran anjing dan kucing tentang agama kini mati berangkulan, mengering menjadi tulang-tulang yang pucat muni. Ditumpukan itu pula tulang para wanita yang gemar bergunjing dan gemar berhubungan intim dengan suami-suami tetangga. Juga para lelaki tua yang sibuk menegak tua, menghisap payudara anak-anak gadis. Lalu anak-anak laki-laki yang gemar sabung ayam dan mengguri wanita setengah baya yang ditinggal suami-suami berjudi. Persinahan dan pencurian di mana-mana. Di desa ini pula aborsi di mana-mana. Mereka buta, tak ada yang membakar dupa. Hati yang menghitam legam, selegam rambutku, selegam mataku. Perempuan itu membuka buntalan karung, mengeluarkan puluhan lidah yang terpotong tampak segar namun amis, membuangnya satu-satu ke dalam liang yang baru dibuat. Dulu aku pernah menjadi bunga, menghias langit dengan jingga senja, memetik bunga dan rerumputan, berlarian mengejar kupu-kupu, bergumam lirih pada kunang-kunang, berbagi rahasia. Sejak ini mati, desa ini mati. Tak ada lagi kengerian, tak ada lagi kegaduhan. Hanya tersisa wajah orang-orang kusam dan kuyu, kehampaan, juga mata yang menghitam legam. Tak ada lagi yang bicara, tak ada lagi suara. Lidah mereka semua sudah di sini, sudah bersamaku. Perempuan itu mengusap dahinya dengan tangan yang berlumur darah. 3 potong lidah terjatuh. Ia menembak, menyayat.